karena mau coba berkecimpung. Semua orang bisa seperti Sasa. Udah sering stripping. Assalamualaikum. Ketemu lagi kawan bareng gua di Gusti Ramdan Channel tentunya. Tamu spesial buat gue, adik gue, sahabat gue, teman gue, pokoknya dia gue tahu dari kecilnya dan perkenalkan diri dong. Hai guys, assalamualaikum. Dian Sastra di sini. Dian Sastra Wardoyo. Binti Sasa Utari. Musti. Apa? Alhamdulillah. Aku tau banget. Ya udah terus apa dong? Kakak aja dah. Udah kak. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong nih aku kelihatan nggak nih? Biasanya kalau di video-video ini yang wawancaranya doang yang kelihatan, akunya gelap nih pas ini nggak kelihatan. Kelihatan nggak bang? Kelihatan jelas. Jelas banget. Dia seneng banget kalau digituin. Jelas banget kayak Dian Sastro kan. Inilah yang membuat Sasa tetap down to earth. Walaupun orang membuli seperti apa, dia tetap nice dan wise. Amin. Amin. Sah, apa kabar Sah? Baik dong. Alhamdulillah. Dari kecil dia Sasa dari SD, sekarang dia udah mau lulus SMA ya? Udah lulus? Udah dong. Udah lulus ternyata dia. Udah dong. Wah, ternyata Sah. Yap. Sasa itu mulai berkarir tuh umur berapa sih Sah? Dan kenapa pengen tampil di dunia entertain? Pertama kali syuting itu umur 1 tahun. Umur 1 tahun. Serius, jadi tuyul, terus disangkutin di atas pohon. Ini gue bercanda loh Sah. Ya udah, mesti bercanda, aku serius. Sumpah asli, beneran. Umur 1 tahun. Umur 1 tahun. Karena apa? Karena memang keluarga aku basicnya entertainer gitu, pemain. Terus, apalagi ayah sama Mima itu main kan, mereka FTV atau sinetron gitu. Jadi karena udah kebawa ke akunya, jadi aku dari bayi dibawa-bawa ke lokasi syuting. Jadi sekarang setiap di lokasi syuting manapun yang aku syuting, pasti krunya ada aja selalu ngomong, lo dulu ya waktu bayi lo pup di gendongan gue, lo terus pipis gue dipipisin gitu. Gue yang bawain susu buat lo gitu, suka gitu. Berarti kalau Sasa waktu itu udah berkecimpung, ya aku belum lah ya. Kan Sasa dari bayi. Kan kita nggak tahu. Iya. Kalau mesti kan nggak tahu Sasa udah kenal dunia syuting dari umur 1 tahun loh. Dari umur 1 tahun. Gitu. Dari umur 1 tahun cuy. Yoi. Wah, luar biasa Sasa. Nah, profesionalnya Sasa itu maksudnya lebih serius lagi menekun ini di umur berapa sih Sasa? Lebih serius lagi itu pada saat pertama kali stripping. Udah sebelumnya udah pernah stripping sitkom pertama Keluarga Minus. Itu Keluarga Minus tahun 2010 kalau nggak salah, 2010 apa 2011 gitu. Terus ya udah biasa gitu, terus tiba-tiba berapa itu ya? Aduh lupa. 47 lah ya, kurang lebih ya. 7 mungkin ya. Terus udah gitu. SD lah, udah SD. Iya, terus masuk ke Biang Kerok, Cilik gitu. Iya, itu stripping, terus udah gitu lanjut lagi ke si Cemong. Terus udah gitu dari situ udah sering stripping jadinya, udah keseringan stripping gitu. Udah kebiasaan stripping lah ya. Terus sampai akhirnya di tahun 2018 kemarin itu aku sempet istilahnya vakum lah ya, karena lagi belajar acting lagi, kebetulan di salah satu sekolah acting, Sakti Aktor Studio gitu. Karena mau coba berkecimpung di dunia film gitu. Jadi kan aku ngerasa belajar lagi. Aku ngerasa kayak ketika kita bermain sinetron dan bermain film, cara mainnya beda kan. Iya. Nah, aku tuh belum tahu gimana detailnya. Jadi makanya aku cari tahu dulu. Maksudnya nggak mau asal kayak ya udahlah coba aja dulu main film. Yang penting belajar aja dulu. Nanti kalau job mah bakal ngikutin gitu. Ilmunya diisi dulu. Ilmunya diisi dulu, benar. Terus ya udah akhirnya belajar di situ. Terus waktu itu sempet kayak dipanggil salah satu PH, cuman nggak dapet, kayak aduh gue udah berharap banget nih padahal Sasa udah belajar tuh di sekolah acting itu dan pengen nyoba film layar lebar. Terus sebelumnya udah pernah, tapi aku waktu masih kecil tuh masih kecil banget gitu. Terus akhirnya
pengen nyoba lagi. Terus setelah aku sekolah di sekolah acting itu, terus ada dipanggil sama salah satu PH. Terus kayak ya nggak dapet nih, padahal udah berharap banget kan. Terus gitu kayak ya udahlah, go with the flow aja, kayak ya udah ngalir aja. Terus tiba-tiba ya dapat DM gitu di Instagram, disuruh request di salah satu filmnya Ernest. Nah terus akhirnya di DM, terus aku yang baca kemarin itu ya? Bukan. Yang kemarin itu. Gue nonton loh, Sa. Alah. Serius? Masa? Yang ini kan? Apa? Imperfect. Yo masa sih ya, jadi malu. Iya. Terus ya udah di DM, terus kayak aku bilang kayak mimpi kali ini ya. Gue kayak maksudnya karena aku udah lama banget pengen banget kerja di film, di produksinya si Ernest. Ernest, iya. Pengen banget dari film pertamanya dia, kayak menurut aku ini orang brilian banget gitu. Kayak pengen banget, cuman aku mikir kayak tapi kapan ya, dan bagaimana cara memulainya ya? Nah itu maksudnya kalau misalkan di dunia ini kan, di dunia entertain kita harus punya link ya, harus punya connection. Kalau nggak punya itu rada susah. Rada susah. Nah aku mikir kayak aduh, kalau nembus di Ernest gue harus punya link atau connection nih, sementara gue nggak punya sama sekali. Jangan kan Ernest di film aja gue nggak punya link sama sekali gitu. Terus kayak tiba-tiba dapat DM itu, terus kayak kaget dong. Wah, buset, maksudnya mimpi gue banget nih. Tiba-tiba dipanggil, terus akhirnya aku request, terus udah nih disuruh acting, disuruh casting, terus udah gitu. Pas aku balik, sejam kemudian dikabarin. Karena aku taunya kalau film itu, kalau abis request atau abis casting itu lama banget. Karena banyak kandidat lain. Nah, itu dia. Nah, aku pas pulang sejam kemudian. Merinding sih, serius deh, bener deh. Masa sih? Iya, karena bukan casannya, bukan, tapi karena ceritanya tadi. Karena ceritanya tuh luar biasa. Jadi bukan karena, sorry gue potong dulu. Bukan karena proses yang akumulasi biasanya Allah atau apa namanya, Tuhan tuh memberikan bahwa kita tuh belajar, ikhtiar dan doa. Nah, itulah akumulasi yang akhirnya menjawab DM-nya Sasa. Gitu. Itu dia Om. Nah ini ada cerita lagi. Aku pengen banget kan masuk di produksinya si Ernest gitu. Tapi pas filmnya dia yang susah sinyal, setelah aku nonton dari bioskop, biasanya kan kebawa kan kita vibes-nya ketika habis kita nonton film itu. Terus kayak aku bilang sama ayah, aku deket banget sama ayah. Jadi kalau ngobrol pasti semuanya sama dia. Discuss lah ya. Terus aku di mobil bilang kayak, ya Allah ya pengen banget main di filmnya Ernest gitu. Terus kayak gitu kata dia pasti bisa. One day gitu. Terus kayak ya tapi nggak punya link sama sekali. Dan jawaban itu nggak terlalu jauh kayaknya. Terus ayah bilang nggak mungkin pasti bisa selama dicoba dan mau mencoba, pasti ketemu jalannya. Terus dari situ aku selalu berdoa Om, tiap sholat tuh doanya aku bilang gini, ya Allah kalau misalkan diizinin, pengen banget bisa masuk di produksinya Ernest. Walaupun apa gitu ya, walaupun hanya cuma peran kecil atau apa gitu, yang penting bergabung dulu deh. Benar banget. Di produksi dia gitu. Terus aku bilang, apalagi kalau misalkan filmnya bisa menginspirasi banyak orang gitu. Terus akhirnya begitu dipanggil request, terus tahu Imperfect gitu. Terus kayak ini cerita yang benar-benar ngedorong orang banget untuk realistis ya. Untuk mencintai dirinya sendiri. Betul. Maksudnya kita berarti meranin di situ bisa menginspirasi orang dong, walaupun bukan dari diri kitanya ya, tapi based on the story gitu. Bisa ngedorong orang gitu. So aku kayak ya Allah, kejawab banget Om Husni. Pertama lumayan sih sebenarnya, lumayan gitu. Cuma maksud aku pertama di produksinya Ernest, kedua cerita yang bisa nginspirasi banyak orang gitu. Terus kayak kejawab di satu film itu, di direct sama Ernest dan ceritanya kayak gitu. Terus kayak wah, Masya Allah. Dan akhirnya gara-gara orang lihat film Imperfect dan ada nggak sih efek untuk ke produksi yang lain atau film-film yang lain gitu? Atau gimana, ada ada pengaruh itu nggak? Banget sih. Banget ya? Karena orang banyak nonton film itu ya? Iya, karena gitu. Sedikit nih ya, produksi film kita susah banget Om untuk narik orang baru gitu. Atau orang yang udah berpengalaman, cuma maksudnya kayak
mungkin kurang dikenal orang atau gimana. Dan PH film kita itu susah banget mau buka kesempatan buat orang-orang kayak aku gitu atau yang lainnya di luar ya kayak. Dia harus kelihatan dulu. Nah, baru panggil. Itu tapi dia. kita berikan kesempatan, ayo dong dimulai dong nih. Iya. Tahu, Padahal yang misalkan yang si orang yang terkenal ini yang suka dipakai di produksi film, iya ilmunya ya udah gitu. Lo bisa main ya udah gitu. Cuman orang-orang yang justru punya skill, tapi mungkin belum ada kesempatan padahal skillnya udah mumpuni gitu. Tapi nggak dikasih kesempatan gitu. Maksud aku, dan dari Ko Ernest, akhirnya kayak banyak banget pintu kesempatan yang kebuka buat aku gitu. Kayak tidak melalui proses casting kayak gitu misalkan, tapi film gitu. Terus aku yang kayak, oh berarti apakah emang harus kayak gini dulu gitu. Padahal kan sangat disayangkan ya, maksudnya banyak banget generasi muda di luar sana yang punya skill cukup untuk bisa mewarnai industri perfilman kita gitu. Betul. Itu sih. Iya, wah luar biasa nih kawan. Jadi emang Sasha ini bukan cuma umurnya masih 17, mau ke 18 ya saya. Apa udah 18 sih? Belum, baru 17 April kemarin. Tapi knowledge dia atau pengetahuan dia di bidang ini sudah jangan diraguin lagi deh. Pokoknya buat teman-teman ini sebuah pelajaran, sebuah contoh yang baik buat teman-teman di usia Sasha ini. Luar biasa banget. Contoh yang baik. Tidak semua orang bisa seperti Sasha di usia seperti ini. Tapi gue yakin suatu saat Sasha sudah punya pengalaman dari kecil sampai seumur segini. Nah, apa sih pencapaian yang paling Sasha pengen banget dalam hidup Sasha atau dalam karir Sasha? Yang pengen banget, aduh, aku pengen ini nih. Ya kan tadi kan pengen banget main di film produksinya Ko Ernest gitu. Tapi ada nggak tingkatan lagi yang benar-benar, Om, aku pengen jadi ini atau pencapaian yang paling Sasha pengenin tuh apa? Ada nggak? Ada pasti. Tapi yang paling terbesar udah. Ambil kopi ya. Nah, ya, yang paling pencapaian yang pengen aku capai udah si imperfect itu yang utama. Tapi ada lagi aku pengen banget main film action gitu. Action yang benar-benar di luar comfort zone aku. Gue dengar Sasha ada juga sedang mempersiapkan sebuah produksi baru, bener nggak sih? Kasih bocoran dong. Ya mudah-mudahan kan dengan ada sedikit bocoran bahwa nanti sebuah produksi itu bisa diterima juga dan didoakan oleh semua halayak supaya sebuah produksi itu boom lah, lebih boom dari sebelumnya gitu. Tapi judulnya nggak aku sebutin, nggak usah ya. Jangan. Ya ini film action juga. Oh berarti salah satu pencapaian tadi. Beda. Karena kalau di film ini aku nggak action, aku nggak fighting gitu. Nari. Nggak juga. Ngelawak. Nggak juga. Enggak, terus apa ya? Penasaran kan? Ya makanya nonton nanti. Oh iya, gitu. pastilah. Semuanya harus nonton ya. Pasti, maksudnya harus nonton. Maksudnya harus nonton. Pokoknya gitu. Film superhero kita. Gitu. Action, terus ada fightingnya. Itu cluenya lah ya. Cluenya film superhero Indonesia. Penasaran nih kawan deh. Mudah-mudahan nanti kita bisa nonton bareng dan amin ya Allah. Filmnya sesuai ekspektasi kita semua, mudah-mudahan lancar dan apa saya nggak ada halangan apapun walaupun sekarang situasi sedang seperti ini ya saya. Iya. Oke kawan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi bareng Sasha Utari di next dan kita cari suasana lain lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen. Iya, komen dan subscribe. Sasha ada channel YouTube kan? Nggak ada, tapi aku pengen bilang like, comment, subscribe kayak YouTuber ya. Iya, oke. Gimana? Apa nama YouTube channelnya? Husni Ramdan Channel. Oke, siap ya. Gimana? Hai guys, aku Sasha, ada bintang tamu aku. Husni Ramdan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini. Tungguin video-video dia selanjutnya. Katanya YouTube channel gua, gimana sih? Pokoknya tungguin, nonton selalu ya Husni Ramdan Channel. Dan nanti juga jangan lupa Sasha harus bikin dong biar kita sama-sama collab lagi nanti. Bikin apa? Ya YouTube channel. Bikin lagu. Kan Sasha suaranya bagus. udah jangan ke situ. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selalu salam buat ayah dan juga keluarga di rumah. Oke.